Oke, selamat datang kembali di Tutor Coding bersama saya Dian Oksifan. Welcome to Chapter 1, Perkenalan HTML. Di chapter ini kita akan bahas semuanya tentang basic-basic HTML. Nah, apa sih HTML itu? HTML itu adalah bahasa markup standar untuk dokumen yang dirancang ditampilkan di browser internet. Dalam pembuatan HTML, biasanya kita sertai dengan teknologi lain seperti CSS untuk styling dan JavaScript untuk scripting. Dan di tutorial kali ini kita akan fokus di HTML dan CSS. Jadi kalau teman-teman pengen belajar JavaScript mungkin bisa purchase yang satu lagi. Pertama kita akan bahas mengenai struktur dasar HTML. Nah, strukturnya itu adalah pertama, ada deklarasi dokumen HTML5 yang ditandai dengan doctype HTML. Kedua, ada dibuka oleh tag HTML dan ditutup oleh tag /HTML. Lalu ada tag namanya head. Di sini adalah namanya header HTML untuk memasukkan title, meta tag, dan CSS. Lalu terakhir ada namanya tag body. Disinilah kita taruh semua elemen-elemen yang akan kita tampilkan di browser internet. Oke, sekarang kita masuk ke contoh code. Seperti kamu lihat di sini ada. Di sini pertama kita ada deklarasi doctype HTML. Kedua kita dibuka dengan tag HTML dan ditutup oleh tag /HTML. Dan di sini ada tag head dan tag body. Dalam body, di sini semua kita akan tulis semua elemen HTML yang akan tampil di browser. Kita contoh ya. Sekarang misalnya kita masukkan misalnya judul dengan tag H1. Misalnya judulnya Hello World. Lalu kita tambahkan lagi misalnya tulisan dengan tag paragraf yaitu P. Misalnya tulisannya adalah Welcome to Tutor Coding. Sekarang kita lihat tampilan seperti apa di browser. Nah, kamu bisa lihat di sini ada H1 dan P. Tampilan seperti ini. Inilah kamu sudah membuat HTML pertama kamu. Congratulations. Tapi nggak mungkin kita hanya cuma sampai di sini karena kita pasti ingin bikinnya yang lebih keren dan jauh lebih kompleks dengan layout yang lebih complicated dan tampilan yang lebih keren. So kita nggak akan berhenti di sini, kita akan telusuri lagi lebih banyak tag-tag HTML dan teknik-tekniknya. Tapi basicnya, this is already an HTML file. Ini sudah menjadi file HTML yang sudah bekerja, gitu. Dengan sesimpel ini. Oke, so basically dalam membuat tag HTML kita mulai dengan pertama dibuka oleh tag name apapun itu, diawali dengan tanda siku, lalu isinya apa, misalnya tulisan atau misalnya boleh tag lagi, dan ditutup oleh /tag name. Itulah yang membuat satu elemen HTML, kita sebutnya elemen HTML. Dia didefinisikan dengan tag pembuka, konten, dan diakhiri dengan tag penutup. Dan satu elemen HTML itu bisa namanya kita nesting, yaitu maksudnya adalah dia menyimpan elemen HTML lainnya. Jadi sebuah elemen HTML dapat mengandung elemen HTML lainnya. Kita sebut sebagai nested element. Di contoh ini, di contoh yang kalian lihat, tag HTML section, dia mempunyai elemen div yang juga mempunyai elemen P di dalamnya. Jadi kita bisa bikin dalam tanda kutip beranak seperti ini. Oke, next kita akan membahas mengenai elemen block versus inline. Apa sih maksudnya elemen block versus inline? Ini penting banget teman-teman, karena ini banyak yang even HTML programmer itu mereka kadang tidak tahu atau tidak aware. Tapi ini aku akan kasih tahu buat teman-teman supaya kalian aware. Jadi dalam namanya elemen HTML, ada yang kita sebut elemen block, ada yang kita sebut elemen inline. Elemen block adalah elemen yang selalu mulai dari baris baru, dan dia lebarnya itu dari panjang dari full, dari kiri sampai kanan, area lebarnya. Lalu kedua ada namanya elemen inline. Elemen inline dia beda dengan block. Dia tidak takes up the whole space, tapi dia hanya lebarnya sesuai dengan kontennya. Misalnya elemen P, dia itu kalau kita bikin P, dia akan lebarnya dari ujung ke ujung.
takes up the whole lebar, the whole width. Tapi kalau kita bikin misalnya areanya span, dia nggak lebarnya dia nggak penuh, tapi dia hanya sebatas tulisannya aja. Nah, ada banyak sekali tag HTML yang teman-teman mungkin nggak akan hafal satu persatu, tapi dengan sering berjalannya waktu, makin sering kalian latihan, pasti akan makin terbiasa dan hafal sendiri. Tapi ada beberapa tag block dan inline element yang mungkin bisa kalian lihat di slide ini. Ada beberapa contohnya. Misalnya untuk block element ada table, video, section, div, canvas, header, nav, dan teman-teman. Untuk inline element ada misalnya img, span, a, button, strong, dan sebagainya. Sekarang kita contohin aja yuk, masuk ke codingannya biar lebih jelas. Oke, sekarang kita kembali lagi ke contoh sebelumnya yang tadi kita sudah sempat bikin, yaitu ada Hello World dan Welcome to Tutor Coding. Kalau teman-teman lihat di browser, nah di sini kalau kalian lihat, kita inspect, kita klik kanan, lalu kita inspect elemen. Kalau kita inspect, teman-teman bisa lihat elemen H1 dia lebarnya dari ujung ke ujung, yang area biru. Kalau kita lihat di P, dia juga lebarnya dari ujung ke ujung. Ini karena mereka itu adalah elemen blok. H1 adalah contoh elemen blok, berikut juga dengan elemen P. Lalu contohnya kalau yang elemen inline kayak gimana, Kak? Nah, contohnya, kita balik lagi ya codingnya. Misalnya di dalam P, kita tambahin misalnya span. Misalnya welcome to Tutor Coding, misalnya tulisannya kita adalah ini HTML. Lalu kita tambahin lagi misalnya span yuk belajar HTML. Nah, sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, kalau teman-teman inspect di elemen span, dia lebarnya hanya selebar tulisannya gitu. Jadi dia tidak takes up the whole space. Karena elemen span dia hanya inline. Beda dengan elemen P yang dia itu lebarnya penuh. Ini penting banget dipahami karena kita nggak boleh masukin elemen inline. Oke, ini penting banget dipahami karena kita nggak boleh namanya masukin elemen block di dalam elemen inline. Kalau di sini elemen P dia anaknya elemen span. Block mengandung inline boleh. Tapi kalau kita bikin span, misalnya kita bikin gini, misalnya kita bikin span, terus dalamnya ada P. Ini tidak valid HTML karena elemen P itu lebih besar sebenarnya dari span, karena dia block. Sementara span itu inline. Ya. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai class dan ID. Ini sangat dasar basic HTML banget karena kalau kamu nggak tahu ini, you're not a web developer. So, apa sih maksudnya the class dan ID? Nah, di dalam HTML, dalam elemen HTML ada namanya atribut class dan atribut ID. Nah, atribut class itu kita gunakan untuk elemen-elemen dengan styling yang sama. Jadi misalnya kamu punya dua box dengan warna merah dua-duanya. Kamu bisa namakan box itu dengan kelas yang sama. Misalnya namanya box red. Gitu. Dan satu elemen boleh memiliki kelas yang lebih dari satu. Jadi misalnya kamu punya satu elemen, di sini contohnya dia punya dua kelas. Kelas box dan kelas aktif. Ditandai dengan spasi. Dan banyak elemen boleh memiliki kelas yang sama. Seperti aku bilang tadi, misalnya kita punya dua elemen dengan bentuk yang sama, kita kasih dia kelas yang sama. Lalu ada yang namanya ID. Atribut ID digunakan untuk menunjuk ke elemen yang unik. Jadi hanya boleh ada satu elemen dengan ID yang tertentu. Tidak boleh lebih dari satu elemen memiliki ID yang sama. Di sini kita contohnya adalah ada dua div di sini. Pertama dia punya ID box 1, yang kedua dia punya ID box 2. Kita tidak boleh menamakan yang ID yang kedua ini box 1 juga.
sebenarnya akan tampil di browser biasa saja, cuman secara code-nya itu kalian codingnya jadi tidak valid gitu. Dan kalau misalnya kita punya ID yang sama dalam satu file HTML, nanti akan menimbulkan error-error yang tidak kita inginkan ketika kita sudah bermain dengan JavaScript atau styling. Jadi diingat, kalau ID hanya boleh satu, kalau kelas boleh lebih dari satu. Next, kita akan bahas mengenai konvensi penamaan. Di sini ada semacam quote yang lumayan lucu dari Phil Colton. Dibilang, there are only two hard problems in computer science. Cuma ada dua masalah di computer science, yaitu catch dan memberikan nama ke suatu hal. Jadi penamaan itu membingungkan gitu. Nah, ketika kita membuat HTML atau membuat CSS, penting banget kita yang namanya adalah memberikan nama, penamaan yang membuat kita nggak bingung dan mudah dibaca dan mudah kita kelola dalam jangka panjang. Nah, di sini aku di Salt kita menerapkan namanya penamaan block element modifier. Seperti contoh yang kalian lihat di slide. Di sini kita punya elemen div, dia punya kelas box underscore title strip dark. Kenapa seribet ini? Gitu. Nah, jadi di sini box kita sebut dia adalah block. Lalu title kita sebut dia elemen. Lalu dark adalah semacam modifiernya. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke contoh coding supaya lebih. Oke, sekarang kita akan terapkan penamaan kelas dalam HTML. Contohnya, di sini kita punya elemen div, yang mana dia punya elemen div lagi, yang dia mengandung image. Lalu ada elemen div kedua, yang mengandung judul dan tulisan. Lalu ada elemen div ketiga, yang mengandung 3 link. Instagram, Facebook, dan Twitter. Nah, ini strukturnya kita anggap sudah benar ya. Tapi yang kita kurang di sini adalah penamaannya. Karena kita ingin menandakan setiap segmen div ini dengan nama yang kita mudah pahami dan kita tahu, oh, div ini gunanya untuk mengandung image, div ini adalah untuk konten, div yang paling bawah adalah untuk link, Facebook, Instagram, dan Twitter. Dan kita perlu penamaan yang cocok. Kita bisa aja namakan misalnya parentnya kita namakan misalnya dia kelasnya adalah box. Lalu yang div yang pertama kita namakan misalnya kelasnya dia adalah image wrapper. Lalu untuk yang ketiga kita namakan div adalah dengan misalnya content. Lalu untuk div yang terakhir kita namakan misalnya dia adalah div class socials. Ini tidak salah gitu. Tapi kita akan wasting so much time, kita akan habiskan banyak waktu untuk mikir nama div itu apa yang cocok. Dan kadang di sini lamanya kita mikir nama kelasnya. Gitu. Nah, dengan metode BEM yang tadi kita bahas di slide sebelumnya, kita bisa lebih cepat menamakannya. Contohnya, karena kita sudah punya nama kelas, karena kita sudah punya nama parent dengan kelas box, kita bisa saja di sini nama div yang mengandung image kita namakan dengan box underscore image. Untuk yang div yang mengandung judul dan tulisan kita namakan misalnya box underscore content. Dan untuk yang paling bawah kita namakan box underscore socials. Dari sini sudah lebih terlihat, lebih terstruktur penamaannya. Dan ini jelas, oh yang div pertama ini buat image, div yang kedua buat konten, div yang ketiga buat social media. Dan kita bisa lagi namakan elemen di dalamnya. Misalnya kita ingin H2 di sini, elemennya kita namakan kelas lagi. Misalnya box title. Lalu sebenarnya sih tidak perlu karena elemen H2 ini sudah cukup mewakili, sudah cukup kuat selektornya. Nggak perlu ngomong gitu.
Lanjut aja. Oke. Ulang deh dari awal. Dari awal mana? Dari bagian mana? Dari bagiannya. Oke, ntar aku kasih tahu. Ntar kita rewind aja. Oke, dari sini sudah lebih terlihat penamaan kelasnya lebih terstruktur. Kita jelas di sini punya elemen dengan nama kelas box dengan 3 elemen div, yaitu box image, box content, dan box socials. Kita tahu, oh ini div pertama untuk mengandung box image, div kedua untuk mengandung konten, div kedua untuk mengandung social media. Dan kita bisa nambahkan juga di sini, misalnya H2i kita tambahin kelas box title. Gitu. Untuk P misalnya kita tambahkan kelas box text. Boleh. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Karena kita sudah mewakili dengan parent-nya dengan nama box content. Kita contohkan lagi misalnya di yang paling bawah di social media, kita beri kelas misalnya box social Instagram. Yang bawah kita namakan box social Facebook. Yang ketiga kita namakan box social Twitter. Nah di sini Instagram, Facebook, dan Twitter kita gunakan dia sebagai modifier. Jadi nama kelasnya itu box sosial, cuma dia ujungnya beda dikit. Kalau yang Instagram dia Instagram, ini dia Facebook, ini dia Twitter. Kita bisa gunakan seperti ini penamaan kelasnya. Jadi kalau secara keseluruhan teman-teman bisa lihat ini lebih enak kalau dilihat membacanya. Oke teman-teman, kita sudah mempelajari chapter 1 yaitu perkenalan HTML. Kita sudah mempelajari struktur dasar HTML, kita sudah mengenali elemen HTML, block, dan inline. Kita sudah tahu bedanya atribut class dan ID, dan kita sudah mempelajari bagaimana naming convention dengan metode BEM. So that's all for chapter 1, dan nextnya kita akan membahas mengenai perkenalan CSS.